sekarang siang-siang ini ngantuk sih? Iya Pak. Udah pada makan nggak? Belum. Banyak ngantuk, makan. Oke, untuk sekarang kita Bapak tuh bakalan menjelaskan tentang planning dan tracking dalam videografi. Nah, sebelumnya karena Bapak nggak bawa apa-apa ya, Ya. ada yang bawa kamera nggak praktek kali ini? Ada Pak. Nah, sekarang itu Bapak butuh model satu tapi nanti deh. Nah, untuk di materi hari itu Bapak bakalan menjelaskan tentang planning dan tracking dalam videografi. Kan kemarin itu Bapak udah menjelaskan tentang fotografinya. Nah, sekarang Bapak bakal ke videografinya. Nah, yang pertama itu ada di teknik planning. Nah, untuk teknik planning itu apa sih? Nah, teknik planning itu teknik yang videografi dan dalam teknik menggunakan kamera secara horizontal dari satu titik yang tetap, yang dimana tanpa mengubah posisi si kameranya itu, yang dimana yang gerak itu ya si kameranya gitu, bukan si orangnya gitu. Yang dimaksud itu kalau misalnya kalian udah paham gimana ya, teknik planning itu kita orangnya sih diam aja, cuman kameranya yang gerak begitu. Nah, sedangkan yang di satu lagi itu Bapak jelaskan perbedaannya apa. Nah, jadi intinya tuh teknik planning itu kita secara garis besarnya itu orangnya cukup diam di tempat saja dan kameranya saja yang bergerak gitu. Kalau itu bisa di planning. Nah, di teknik planning itu punya tips juga yang sangat baik, yang dimana gunakan tripod atau gimbal. Kalau misalnya kalian yang gemeteran nih, kan ada yang suka bergerak kan? Trigger, gitu ngomongnya. Nah, dan dimana itu pastinya disarankan bagi yang pemula itu menggunakan tripod atau gimbal supaya apa? Supaya itu si gerakan kamera itu stabil gitu, nggak akan ada gemeter-gemeter gitu. Nah, yang kedua itu kita bisa atur kecepatan planningnya agar tidak terlalu cepat atau lambat. Jadi sesuaikan dengan mood adegannya. Nah, misalnya kita tuh sedang sedang merekam si motor itu kan kadang ada yang cepat, ada yang jalan ada yang lambat. Nah, itu kita sesuaikan dengan si motor itu kecepatannya. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu gunakan objek referensi sebagai titik fokus agar gerakan lebih terkontrol. Nah, itu contohnya seperti motor tadi. Nah, yang keempat itu kita selalu latihan sebelum merekam untuk mendapat hasil yang lebih halus atau tersendat. Jadi kita juga nggak akan mendapatkan hasil yang instan ya, apalagi dalam videografi gitu. Pasti bakal susah ngambil angel atau ngambil apalah, pasti itu susah. Nah, yang kelima ini paling penting nih, gunakan shutter speed yang sesuai, misalnya 1/50 atau 1/60 detik. Nah, pada saat itu kita mengambil di 24 fps. Nah, agar apa? Agar hasilnya terlihat lebih natural tanpa terlalu banyak motionnya gitu. Nah, itu untuk tips melakukan tracking yang sangat baik itu. Nah, di sini selanjutnya Bapak ada jenis planning. Nah, yang pertama itu ada slow pan. Ini bisa dilihatnya sendiri videonya. Yang dimana tuh, benar kan kelihatan kalau si orang yang video itu diam di tempat. Jadi benar-benar cuman mengikuti si objek yang bergerak saja. Jadi si objek itu diusahakan tetap di area tengah gitu, area tengah si kameranya. Apa sih namanya yang ada kotak-kotak itu loh? Nah, jadi si orang itu tetap diusahakan di tengah-tengah gridnya itu, begitu kalau untuk slow pan. Selanjutnya jenis yang kedua ada jenis fast pan. Nah, di sini ada sekolah biliar nggak? Nah, sekolah kalah. Nah, kan di biliar juga itu kadang kita nge-shoot si bolanya itu ya. Bolanya itu tergantung dari gimana si tenaga si yang nyoroknya itu pelan atau enggak lambat. Pelan atau enggak cepat gitu. Nah, kita itu di fast pan itu benar-benar mengikuti gerakan cepat yang sering digunakan dalam transisi dinamis atau enggak efek kejutan. Kan misalnya bola biliar itu kan sering kejutannya ada tiba-tiba bergerak cepat dengan tenaga yang sangat cepat gitu. Ya. Nah, itu di sini tuh lihat Bapak ini nah, jadi benar-benar kita tuh harus mengikuti, harus siap gitu, harus sedia dengan gerakan si bola itu arah kemana dengan kecepatan yang seberapanya gitu. Begitu. Nah, selanjutnya ada yang ini ada vertical pan, tilt up atau tilt down. Nah, misalnya nih kita ada aja mau bisa syuting di pintu. Ini kan di situ kayak apel mereka ya, kayak baru datang dari pintunya. Nah, kita itu bisa merekam adegan seperti misalnya dari atas, dari kepala dulu sampai ke kaki atau enggak
bisa sering disebutnya tilt. Tracking itu melibatkan gerakan kamera ke atas atau ke bawah untuk memperlihatkan si objeknya itu. Nah, begitu untuk vertikal itu ada tilt up atau tilt down. Selanjutnya, nah yang ini tuh jenis yang terakhir, ini kalau saya terakhir ya. Follow point itu kita benar-benar mengikuti subjeknya yang bergerak seperti kendaraan atau enggak orang yang berjalan. Ini hampir sama kayak tadi aja, kayak yang di slow clip yang itu yang pertama. Cuman ini kita bedanya itu kita mengikuti suatu objek yang bergeraknya gitu, seperti kendaraan atau orang yang berjalannya. Nah begitu. Nah selanjutnya yang kedua itu ada teknik tracking dalam videografi. Nah apa sih perbedaannya sama si teknik yang ini, teknik panning itu tuh? Nah teknik tracking itu tuh kita kan kalau misalnya panning itu kita benar-benar diam di tempat ya sebagai videografernya. Nah sedangkan si tracking itu tuh kita benar-benar mengikuti si objeknya itu, jadi kita nggak diam di tempat aja gitu. Nah untuk yang pertama itu apa sih teknik tracking itu? Nah sebenarnya kata bapak tadi kalau misalnya teknik tracking itu teknik pergerakan kamera mengikuti suatu objek yang bergerak gitu, baik itu maju, mau mundur, mau ke belakang, mau ke depan gitu. Nah itu sesuai dengan arah si objeknya itu. Nah misalnya kan ini kelihatannya kalau misalnya si orang yang berjalan ke sini, berarti si kameramennya juga ikut ke kanan gitu ya, ikut mengikuti gitu. Jadi kita juga sebagai kameramen benar-benar harus stabil gitu, jangan tertidur gitu. Nah, oke, selanjutnya ada jenis-jenisnya. Sebelum ke jenis, kita ada teknik melakukan tracking yang baik itu. Yang pertama itu kayak tadi gunakan stabilizer atau gimbal agar pergerakan kamera tetap halus, itu opsional jika tangan kitanya suka gemeteran gitu. Nah, yang kedua sesuaikan kecepatan gerakan dengan tempo adegan dan emosinya sampai yang ingin disampaikan gitu. Nah, selanjutnya ada gunakan foreground atau background untuk menciptakan kedalaman dalam posisi gambar. Yang keempat ada pastikan fokus tetap terkunci pada subjek agar terlihat dulu saat kamera yang bergerak gitu. Nah, yang terakhir ada kita sering-sering lihat kamera sebelum merekam untuk mendapatkan hasil yang lebih natural atau sinematik. Kan di sini pasti ada yang seri sinematik kan? Ya. Nah, nyari juga seri sinematik tuh. Ya. Bawa juga sering lihatnya di apa di Instagramnya gitu. Seri sinematik keren ya. Dari ini. Nah, untuk jenis-jenis tracking itu dolly in, yang pertama itu dolly in atau dolly out. Nah, bisa kita lihat di video benar-benar kayak kita tuh si kameramen mengikuti si objeknya itu. Jadi kamera itu bergerak maju atau enggak bergerak mundur untuk mendekati atau menjauhi si subjeknya gitu. Jadi sebenarnya ingat kalau misalnya tracking itu tuh si kameramennya itu yang mengikuti si objeknya, bukan si objek mengikuti kameramennya gitu. Nah, yang kedua ada lateral tracking yang dimana kameramen bergerak sejajar dengan subjek. Jadi bukan sejajar kayak gini, tapi kita tuh benar-benar misalnya nih RJ jalan ke sini sampai sana. Jadi kita tuh sebagai kameramen mengikuti seperti ini, bukan seperti kayak gini. Jadi bukan. Jadi benar-benar harus sejajar dengan si objeknya itu gitu. Kalau untuk lateral tracking. Nah, selanjutnya ada arc tracking yang dimana kameramen itu bergerak dalam lingkaran lingkar yang dimana mengisi subjek untuk memberikan efek dramatis, yang dimana kita tuh misalnya si objeknya itu jadi kita itu benar-benar kayak melingkar gitu loh, kayak membentuk si video itu lingkaran. Nah begitu, atau setengah lingkaran gitu untuk arc tracking gitu. Nah untuk yang terakhir itu crane tracking menggunakan jeep atau drone. Jadi itu kayak misalnya kita tuh menggunakan point of view dari misalnya yang sangat tinggi. Misalnya kita tuh ada objek di lantai bawah nih, kita nge-shootnya itu dari lantai 2-nya. Nah itu disebutnya juga crane tracking, yang dimana kita tuh menggunakan suatu sudut pandang yang lebih tinggi dibandingkan objeknya itu. Begitu kalau misalnya crane tracking. Nah untuk jenis yang tadi itu ada yang selanjutnya ada camera tracking, yang dimana kamera itu langsung dipegang dengan si videografernya untuk mengikuti subjek dengan gaya dokumenter yang lebih dramatis gitu. Nah jadi kita tuh benar-benar mengikuti si objek yang berjalan dari belakangnya. Begitu untuk camera tracking, kan ini bisa dilihat ya, tuh benar-benar seperti dokumenter yang lebih dramatis gitu. Nah begitu untuk camera tracking.
Nah, mungkin untuk teknik planning dan juga tracking cukup sekian untuk Bapak. Sebelumnya ada yang masih belum paham nggak? Atau yang ingin ditanyakan itu boleh? Pak. Boleh ya, jadi namanya. Ini bertanya Pak, kalau misalkan yang main futsal itu pakai teknik apa ya? Nah, kalau teknik futsal itu menyesuaikan ya kayak tadi Bapak praktek ini. Ada di bagian dimana kayak yang biliar tadi loh. Oh, Nah, jadi itu kita tergantung sama si kecepatan bolanya. Kan ada yang main sini itu pasisnya itu pelan atau lambat. Nah, jadi itu tuh tergantung dengan fast pen atau enggak slow pen. Nah, di mana itu benar-benar menyesuaikan kecepatan si bolanya itu bergerak ke arah mananya gitu. Paham ya? Nah, itu sih paling yang kita tadi. Oke, mungkin untuk kedepannya Bapak kok yang sangat paham ya untuk tracking dan planning ini. Paling nanti Bapak bakalan kirim tugas berkelompok nanti dibagi sama PJ aja. PJ siapa sih? Nah, jadi bagi paling berapa ya? 3 orang deh per kelompok deh. Nanti Bapak bakalan kirim di grup tugas tentang tracking dan juga planning. Nanti kalian bisa praktekin tugas itu. Nanti Bapak bakal kirim di PJ. Ada yang tanya dulu sebelum main tugasnya? Oke, mungkin dari Bapak cukup sudah sih pertemuan dari sekarang. Ini seperti itu. Oke. Udah ya, mungkin pertemuan untuk hari ini